Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azarian dengan NIM 2504010200108, Program Studi Teknik Informatika Universitas Cyber Asia 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Komunikasi Data. Materi yang saya akan bahas adalah materi dari sesi 7 sampai sesi 14. Untuk sesi 8 mungkin tidak dibahas karena pada sesi tersebut digunakan untuk UTS. Secara umum, pembahasan saya akan dimulai dari data link control, kemudian masuk ke multiplexing, switching, networks, packet switching, ATM, frame relay, dan terakhir membahas teknik transmisi. Jadi saya akan mencoba menjelaskan bagaimana data itu dikontrol, dikirim, diarahkan melalui jaringan sampai bagaimana bit-bit tersebut akhirnya ditransmisikan. Baik, saya akan mulai dari gambaran umum materi. Di sini ada gambaran umum materi. Pada slide ini bisa dilihat bahwa materi yang saya bahas cukup berurutan. Pertama ada sesi 7 yaitu data link control dan HDLC. Lanjut ada sesi 9 ada multiplexing. Sesi 10 ada switching network, sesi 11 ada packet switching, sesi 12 asynchronous transmode atau ATM. Sesi 13 ada ATM, adaptation layer, dan frame relay. Sesi 14 ada teknik transmisi. Untuk sesi 8 tidak dibahas karena digunakan untuk TS, saya tidak dapat materinya. Lanjut di sini ada latar belakang dan tujuan. Yaitu pertama ada latar belakang. Komunikasi data membutuhkan mekanisme pengaturan, pengendalian, pemilihan jalur, dan teknik transmisi agar dapat diterima dengan baik. Materi 7 sampai 14 membahas rangkaian proses tersebut dari data link, kontrol, sampai teknik transmisi. Adapun tujuannya di sini memahami data link control dan error control. Lanjut memahami multiplexing, memahami switching dan paket switching. Lanjut ada membedakan datagram dan virtual circuit, memahami ATM, frame relay, dan teknik transmisi. Lanjut di slide 4, ada data link control dari sesi 7. Uh, Data link control merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara pengirim dan penerima pada data link. Salah satu tujuan utamanya adalah mengatur supaya pengiriman data tidak terlalu cepat untuk menerima. Contoh sederhananya yaitu misalnya pengirim mengirim data dengan kecepatan tinggi sehingga receiver hanya mampu memproses data secara perlahan. Kalau tidak dikontrol, data bisa menumpuk pada buffer, receiver, dan akhirnya bisa menyebabkan masalah. Karena itu, data link control memiliki kontrol error detection, error control, ARQ, dan juga protokol HDLC. Pada gambar di slide ini ditunjukkan salah satu mekanisme flow control yaitu stop and wait ultigen. Lanjut, slide 5. Ada flow control, stop and wait sliding window. Stop and wait. Source mengirim frame lalu menunggu acknowledgement sebelum mengirim frame berikutnya. Sederhana tetapi kurang efisien jika kecil dan propagation time besar. Jadi secara sederhana perbedaan utamanya adalah stop and wait lebih sederhana, tetapi banyak waktu menunggu. Sedangkan sliding window memungkinkan pengirim beberapa frame dalam satu waktu. Lanjut ada error detection dan error control. Dalam proses komunikasi data memungkinkan terjadinya kesalahan pada data tetap ada. Karena itu diperlukan mekanisme untuk mengetahui apakah data yang diterima masih benar atau sudah mengalami error. Pada materi ini terdapat beberapa metode. Salah satunya ada parity, yaitu menambahkan bit parity untuk membantu mendeteksi kesalahan tertentu pada data. Kemudian ada CRC, Cycle Redundancy Check, menggunakan perhitungan pada blok data untuk memeriksa error di sisi receiver. Lanjut ada RKey, memungkinkan frame yang memiliki masalah
untuk diminta kembali atau dikirim ulang. Lanjut, kita dilanjut sesi 8, sesi 9 yaitu multi, maaf, di sini ada HDLC Mas Yan, High Level Data Link Control. HDLC merupakan salah satu protokol pada data link control. Dalam materi ini terdapat beberapa jenis stasiun yaitu primary station, secondary station, dan combined station. Kemudian terdapat konfigurasi unbalanced dan balance serta beberapa mode seperti NRM, ABM, dan ARM. Lanjut di sini sesi 9 ada multiplexing. Multiplexing adalah teknik yang memungkinkan beberapa sinyal menggunakan satu media transmisi secara bersama-sama. Tujuan utamanya adalah supaya media transmisi bisa digunakan dengan lebih efisien. Dalam materi ini terdapat beberapa teknik di antaranya frequency division multiplexing atau FDM, kemudian time division multiplexing atau TDM itu membagi berdasarkan waktu. Dengan multiplexing, satu media transmisi tidak harus digunakan hanya oleh satu sumber saja. Beberapa sumber bisa menggunakan media yang sama dengan pengaturan tertentu. Lanjut di sini ada time division multiplexing. Kalau pada FDM, pembagian berdasarkan frekuensi maka pada TDM pembagian berdasarkan waktu. Jadi waktu transmisi dibagi menjadi beberapa slot. Setiap sumber akan mendapatkan slot waktu tertentu untuk mengirimkan data. Salah satu jenis yang dibahas adalah synchronous TDM. Pada synchronous TDM, slot waktu sudah dialokasikan untuk masing-masing sumber. Walaupun suatu sumber sedang tidak mengirim data, slot tersebut pada kondisi tertentu tetap tersedia untuk sumber slot. Lanjut, di sini ada statistical TDM. Pada statistical TDM, alokasi slot dilakukan berdasarkan kebutuhan atau permintaan. Jadi slot tidak harus tidak jadi slot tidak harus selalu diberikan secara tetap kepada setiap sumber. Kalau ada sumber yang tidak memiliki data, kapasitasnya bisa digunakan oleh sumber lain yang sedang membutuhkan. Hal ini membuat penggunaan kapasitas media menjadi lebih efisien. Lanjut, namun dalam kondisi trafik yang tinggi, data bisa menunggu di buffer. Buffer digunakan ketika trafik tinggi untuk mengurangi kehilangan data, tetapi buffer terlalu besar dapat meningkatkan delay atau lambat. Lanjut di sini ada switching network. Switching network selanjutnya kita masuk. Selanjutnya di sini ada switching network digunakan untuk komunikasi jarak jauh melalui beberapa switch nodes. Kalau kita lihat gambar, terdapat beberapa node yang saling terhubung. Di sini data yang dikirim dari sumber tidak selalu langsung menuju tujuan. Data bisa melewati beberapa node terlebih dahulu. Node tersebut bertugas meneruskan data ke node berikutnya sampai mencapai tujuannya. Dalam jaringan seperti ini, sorry, dalam jaringan seperti ini, link antar node juga dapat menggunakan teknik multiplexing. Materi ini kemudian membahas beberapa pendekatan switching, termasuk circuit switching dan packet switching. Lanjut, ada slide 12. Di sini ada switching and routing, yaitu sesi ke-10. Pada slide ini kita membahas tiga hal utama, yaitu circuit switching, space atau time division, dan routing. Circuit switching menyediakan jalur khusus, yaitu tahap establish, transfer, disconnect. Cocok untuk trafik yang membutuhkan koneksi kontinu seperti telepon. Lanjut ada space atau time division.
terpisah. Space division menggunakan jalur jalur fisik terpisah, misalnya crossbar. Time division menggunakan pembagian waktu pada aliran berkecepatan tinggi. Routing menentukan jalur antara node dapat bersifat statik atau dinamik. Alternatif routing memberi jalur berdasarkan urutan preferensi. Lanjut sini ada sesi 11 yaitu paket switching. Paket switching. Paket switching sebagai besar. Pesan panjang dibagi menjadi paket-paket kecil. Setiap paket membawa data pengguna dan kontrol information. Paket disimpan sementara di buffer. Paket diteruskan ke node berikutnya, store and forward. Untuk keuntungannya sendiri, dia efisien link dan dapat melakukan data rate conversion. Adapun di sini datagram dan virtual circuit. Datagram yaitu setiap paket diperlukan independen. Paket dapat mengambil rute berbeda. Paket bisa tiba tidak berurutan. Receiver menangani recording dan paket yang hilang. Ada tuh virtual circuit, rute yang direncanakan sebelum pengiriman menggunakan virtual circuit identifier. Tidak perlu keputusan routing untuk setiap paket. Dapat memberikan sequencing dan error control. Lanjut di sini ada routing pada paket switching. Routing digunakan untuk menentukan jalur yang akan digunakan paket dalam jaringan. Dalam materi terdapat beberapa pendekatan routing. Pertama adalah fixed routing, yaitu menggunakan jalur yang tetap. Lanjut ada flooding untuk yaitu meneruskan paket ke semua network yang memungkinkan. Lanjut ada random routing, memilih outgoing path secara acak atau round robin. Lanjut ada adaptive routing, menyesuaikan keputusan dengan kondisi jaringan. Lanjut ada asynchronous transfer mode, yaitu ATM. ATM transfer data dalam sel berukuran tetap. Itu ada VCC, Virtual Channel Connection adalah unit dasar switching antara dua end user. Adapun FVC, Virtual Path Connection merupakan kumpulan FCC dengan endpoint yang sama. ATM mendukung berbagai kategori layanan sesuai karakteristik trafik. Lanjut di sini ada ATM Cell dan ATM Adaption Layer. Pada slide ini bahas dua hal yaitu ATM Cell dan ATM Adaption Layer. ATM menggunakan sel dengan ukuran tetap. Satu ATM terdiri dari 5 oktet header dan 48 oktet information field. Header digunakan untuk informasi pengendalian, sedangkan informasi field membawa informasi yang ditransmisikan. Kemudian ada ATM, Adaption Layer atau AAL. AAL digunakan untuk membantu menyesuaikan informasi dari protokol atau layanan yang digunakan dengan mekanisme ATM. Di dalam AAL terdapat konsep seperti convergence layer, kemudian segmentation and reassembly atau SAR. Segmentation digunakan ketika data perlu dibagi menjadi bagian-bagian yang sesuai untuk dikirim, sedangkan reassembly digunakan untuk menyusun kembali data tersebut di sisi penerima. Lanjut di sini ada slide yang ke-18, layanan ATM dan frame relay. Pada ATM terdapat beberapa kategori layanan. Ada CBR, kemudian ada RTFBR, NRTFBR, IBR, dan UBR. Lanjut ada frame relay, dirancang lebih efisien dibandingkan kali 25. Multiplexing dan switching dilakukan pada layar 2. Tidak menggunakan hop by hop, error control, dan flow control. Hasilnya processing lebih sederhana, delay lebih rendah, dan throughput lebih tinggi. Lanjut ada teknik transmisi. Teknik transmisi ada paralel, serial, dan mode serial.
Beberapa bit dikirim secara bersamaan melalui lebih dari satu jalur. Cepat dan cocok untuk jarak pendek, tetapi membutuhkan lebih banyak jalur sehingga lebih mahal. Lanjut ada serial, bit dikirim satu persatu melalui satu jalur. Lebih murah dan cocok untuk jarak jauh, seperti JAN, seperti LAN, MAN, dan WAN. Lanjut, terus ada mode serial, ada Unsynchronous dari Start, Data, Parity, and Stop. Synchronous menggunakan pengaturan waktu atau clock yang sama dengan frame data. Lanjut di sini ada Enchronous dan Synchronous. Adapun beberapanya antaranya dibagi dari tidak membutuhkan sinkronisasi clock terus-menerus, data dikirim per karakter, memakai start bit, data bits, parity bit, dan stop bit. Sederhana dan murah. Ada overhead bit untuk sinkronisasi. Adapun untuk sinkronos, pengirim data menerima menggunakan pengaturan waktu yang sama. Data dikirim sebagai blok atau frame. Memerlukan sinkronisasi lebih efisien untuk blok data yang besar. Dapat menggunakan format karakter oriented atau bit oriented. Terakhir, adapun kesimpulannya di sini, komunikasi data bukan hanya proses mengirim data, tetapi juga mengontrol, membagi, mengarahkan, dan mentransmisikan. Adapun di sini data link control digunakan untuk mengatur aliran data dan menangani kesalahan. Lanjut ada multiplexing digunakan agar satu media transmisi dapat digunakan oleh beberapa sinyal secara lebih efisien. Selanjutnya ada switching dan routing yang membantu mengatur perpindahan data di dalam jaringan. Lanjut ada paket switching mengatur dibagi menjadi paket-paket kecil sehingga pengguna jaringan bisa lebih fleksibel dan efisien. Lanjut ada ATM yang menggunakan sel dengan ukuran tetap serta frame relay yang mengutamakan efisiensi proses pada layer 2. Yang terakhir, pada teknik transmisi, kita mempelajari bagaimana bit dikirim baik secara paralel maupun serial, serta secara asinkronus dan maupun sinkronus. Jadi menurut saya inti dari keseluruhan materi ini adalah bagaimana membuat proses komunikasi data menjadi teratur, efisien, dan dapat diterima dengan baik oleh tujuan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian maupun penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.